siang, Bu Ami, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bapak, selamat siang. Alhamdulillah saya baik Bapak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Bu Ami, satu minggu yang lalu kan saya sudah menyampaikan nih kepada Betul. Bu Ami, Betul. kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan observasi di kelasnya Bu Ami. Betul. Nah, untuk supervisi akademik ini itu kita nanti akan mengalami 3 tahapan, yaitu tahap pra observasi, Baik. kemudian observasi, dan pasca observasi. Siapa? Oke. Dan pada siang hari ini itu kita melaksanakan tahapan pra observasi. Iya Pak. Nah, harapan kita ya sama-sama supaya ibu bisa memikirkan persiapan yang akan dilakukan besok nanti pada saat observasi. Iya. Nah, kemudian untuk membuka persiapan ini pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, Iya Pak. apa sih harapan ibu dari pertemuan pada siang hari ini? Oh iya Pak, terima kasih Bapak. Sebenarnya saya senang sekali nih Bapak diajak Bapak untuk bekerja sama gitu ya Pak ya, terkait tugas Bapak ya yang Ya, tugas saya. CGP ya Pak ya. Jadi saya senang. Jadi nanti Bapak akan menjadi observer saya dalam supervisi nanti ya Pak ya. Nah jadi harapannya adalah nanti setelah ini kita habis diskusi, harapannya nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar gitu Pak. Kemudian bisa kita nih bisa kolaborasi secara terus menerus gitu sehingga kita bisa meningkatkan mutu pembelajaran atau cara mengajar kita gitu ya Pak ya. Seperti itu Pak harapannya sih. Baik. Jadi tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Ami dalam melaksanakan supervisi nantinya. Iya betul Pak. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Ami akan menyampaikan materi tentang apa ya? Oke Pak, materi saya kebetulan saya sudah sampai kepada materi deskriptif teks Pak. Terkait dari materi tersebut, tentulah ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan apa yang akan Ibu sampaikan untuk peserta didiknya? Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu? Baik, nanti tujuan pembelajaran saya terutama peserta didik mampu memahami ya Pak ya, memahami identifikasi itu deskriptif teks seperti apa. Kemudian kegiatannya itu melalui membaca, skillnya adalah membaca dan melakukan praktek sehingga nanti siswa-siswa juga saya berikan teks deskriptif sehingga dia bisa mengamati dan kemudian bisa menjawab pertanyaan untuk mempertajam pemahaman siswa tentang deskriptif teks begitu Pak. Oke, baik. Luar biasa sekali. Ya terima kasih Pak. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa sih area yang akan dikembangkan? Baik, pertama sudah disampaikan area yang akan dikembangkan tadi kan pada skill membaca ya Pak ya. Kemudian ada prakteknya sehingga nanti harapannya dari membaca itu literasi siswa itu bisa meningkat sehingga dalam membaca teks pemahaman akan teks itu lebih matang, lebih pas begitu ya Pak ya, lebih jelas lagi untuk memahami isi teks tersebut Pak. Sehingga nanti harapannya anak-anak juga bisa kolaborasi seperti itu Pak. Nah, karena bisa kegiatan kebersamaannya bisa terbangun sehingga nanti strateginya adalah saya akan buat kelompok sehingga mereka berdiskusi mengenai teks deskriptif tersebut gitu ya Pak ya. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-teman peserta ibu nanti. Iya itu harapannya Pak. Ya, oke. Jadi area yang ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa. Betul Pak. Dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi. Kolaborasi betul Pak. Saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk persupervisi nanti? Baik. Yang akan
saya persiapkan terutama modul ajar ya Pak ya. Modul ajarnya yang sudah kita diskusikan sebelum hari ini Pak tentang diferensiasi. Jadi saya membuat modul ajar dengan basic diferensiasi. Kemudian juga kemarin kita sepakati dalam modul ajar itu kita cantumkan KSE ya Pak ya, sosial emosionalnya. Kemudian nanti juga diusahakan untuk pembiasaan pada penerapan gitu Pak, penerapan budaya positif seperti itu. Sehingga nanti saya implementasikan kepada kegiatan-kegiatan atau dicantumkan pada LKPD-nya Pak, di LKPD-nya, sehingga melalui itu nanti ada diferensiasi konten dan produk dan lain-lainnya Pak. Kemudian nanti berkaitan juga dengan asesmennya gitu Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Ibu akan dikembangkan di dalam modul pembelajaran yang akan digunakan besok? Baik, strateginya Pak sudah kita diskusikan juga ya Pak ya. Bapak juga sudah membimbing saya gitu untuk menggunakan strategi untuk awal sebelum pelajaran itu adalah tek diagnostik gitu ya Pak ya, sehingga nanti minat belajarnya dibagi di 3 kelompok gitu ya Pak ya, sesuai dengan hasil dari tek diagnostik tersebut ya, auditori gitu ya, visual dan kinestetik. Sehingga nanti 3 kelompok itu kita jadikan 3 kelompok itu berdasarkan hasil tesnya. Kemudian nanti saya juga akan menyiapkan bahan-bahan ajarnya, itu bahan ajarnya berupa video, gambar, audio gitu untuk mempertajam pemahaman siswa gitu Pak, seperti itu. Sehingga nanti mereka bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari teks dari deskriptif teks tersebut gitu Pak. Seperti itu Pak. Baik. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda tadi. Iya, betul Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Saya rasanya sudah nggak sabar nih untuk melihat pembelajaran Ibu nanti. Baik Pak. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dan yang Ibu akan gunakan dalam strategi pembelajaran nanti, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Iya Pak. Ini karena sudah saya siapkan Pak, kita sudah diskusi sebelumnya, maka rencananya mungkin besok Pak, Senin. Besok Senin ya? Iya. Nah, jadi besok pada hari Senin nanti saya Tanggal 8 Agustus. Saya akan datang ke kelas Ibu ya. Iya betul Pak. Untuk melakukan supervisi kelas. Baik, siap Pak. Kemudian saya akan melihat nih hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan pembelajaran kita, itu akan setelah belajar, kemudian nanti ada observasi berikutnya, yaitu pasca observasi. Baik Pak. Dimana dalam pasca observasi itu nanti kita akan didampingi oleh seorang pengajar praktek ya, pengajar praktek saya waktu yang namanya Pak Masudi. Siap Pak. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Baik Pak. Saya lebih yakin Pak untuk pembelajaran besok dengan metode diferensiasi, kemudian bahan ajar yang disiapkan, kemudian strategi pembelajarannya Pak untuk hari Senin besok. Seperti itu Pak yang didapat hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Pak. Di pra observasi. Baik. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to the teachers. Good morning, Miss.
akan memperkenalkan mindfulness. Ya. Begin. Oke. Satu kali lagi. Tarik. Take a breath. Breathe. Once more. Take a breath. Dua, release. Oke. Baik, ya. Gimana rasanya setelah kita melakukan metode stop? Baik. Segar. Plong, Wah, Oke. Bagus ya. Oke, class. Before we start our new material, so let me know what did we have learned last week about we are studying about adjective. So please write down one adjective. Write down on your book one adjective. One adjective on your book. Yang kamu ketahui. Tulis ya, one adjective. So, can we start the new material? Bisa kita mulai? Bisa ya, oke. Ini untuk grupnya sudah sesuai dengan teks kemarin ya? Teks diagnostik kemarin ya? Ini tadi kelompok A, B, dan ini C ya? Oke, baik. Karena sudah semua, bagi yang tim atau yang teksnya hasilnya audio ya, ini sudah kirim teksnya ke WA group ya, nanti tinggal dibaca saja. Kemudian bagi yang audio visual kita check it out on screen ya, semuanya ya. Lihat di sini screennya, perhatikan baik-baik. Meaning the definition of descriptive text is, penjelasan dari descriptive text adalah teks yang, coba Aden, perhatikan suaranya. Teks, yes, yang memaparkan suatu objek secara rinci, detail. Ya, tadi didetailkan ya semuanya. Oke, very good. Tepuk tangan buat Aden. Bagus. For more detail, let's check it out. Maka materi ini yang kita akan pelajari tujuannya adalah satu ya, satu ini. Diberikan soal PG yang berisi teknik deskriptif, peserta didik dapat memilih jawaban benar yang berisi teknik deskriptif dengan benar. Nah ya, jadi ini berarti soal mudah ya. Biar kamu lebih jelas teks deskriptifnya apa, tujuannya adalah biar kamu bisa ya mampu menjawab ya, jawaban yang benar soal deskriptif teks. Oke, lanjut bagian sini. Zahra. Iya, berarti skillnya adalah skill menulis ya, membaca, jadi sama juga menganalisa, kemudian menulis. Kamu disuruh menulis. Oke ya, itu tujuannya, ada 3 tujuannya. Oke ya, lanjut. Lihat ya, lihat di sini. Nggak kelihatan. Oke, kelihatan ini gambarnya? Kelihatan. Oke. Kalau dari gambar ini
jelas ya, ganteng. Oke. Terus kalau kayak begini kenapa dia bisa dikatakan ganteng? Coba Syarifah, kenapa dia bisa dikatakan ganteng, Syarifah? Ya, laki-laki betul ya. Biar lebih detail, kalau itu berarti gender ya, kalau dia laki-laki perempuan cantik ya. Kenapa dia bisa dibilang ganteng? Laki-laki ini kenapa kamu di mata kamu itu bisa ganteng? Coba Hasanah. Oh, terlihat berwibawa. Oke. Selena, kenapa dia terlihat ganteng, berwibawa, apalagi yang menunjukkan dia itu seperti itu? Pak? Oh, kelihatan happy gitu. Dan berwibawa kelihatan happy gitu ya. Baik. Berarti tempatnya Alfian. Nih, Alfian, gambar ini kenapa bisa dikatakan dia ganteng, kelihatan happy, berwibawa? Kira-kira yang menambah kegantengan tuh di gambar ini apa? Laki-laki ini? Senyum, ya? Mancung. Senyum, mancung. Ada yang mau tambahin? Ganteng. Ya udah manis ya. Lucu. Apalagi Selena? Alisnya tebal. Apa lagi? Ada kumisnya. Rambutnya rapi, rambutnya klimis. Oke, bagus semua. Nah, udah bagus ini. Berarti kalau seperti itu kalian sebutkan ganteng, hidung mancung, itu kira-kira dia maknanya apa? Kamu sedang melakukan apa? Deskripsi. Kalau deskripsi biasanya terlihat dari gambarannya, terlihat dari penampilannya seseorang, penampilannya fisik yang terlihat mata. Oke ya. Jadi satu. Kalian kenal ini siapa? Nah, Oke, untuk orang ini yang suka dengerin bagian tengah. Bahasa Inggris yang menggambarkan dan menjelaskan dengan sedetail atau sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, benda, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi yang jelas tentang objek yang akan digambarkan atau digunakan kepada pembaca. Ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat untuk menjelaskan sedetail mungkin objek yang digunakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung. Struktur dari descriptive text. Yang pertama, identification. Berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan yang terletak di paragraf pertama. Sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Yang kedua, description, yang berada di paragraf kedua dan biasanya berisi tentang sifat-sifat yang ada pada objek yang kita kenalkan pada paragraf pertama. Agar kalian lebih paham, berikut contoh descriptive text. The cow. Cows are very useful to mankind in supplying them with milk from which both butter and cheese are made. Their young ones are called calves, and the flesh of the calves is imperial. A good cow will give about 15 or more quarts of milk a day, but much depends upon the quality of the pasture she feeds upon. Cows are sometimes prettily marked with black, brown, and yellow spots, and as they lie scattered about the green meadow, add much to the charms of the landscape. Nah, itu dia teman-teman contoh dari descriptive text. Kayaknya ngantuk ya. Ngantuk, kalau gitu kita ice drinking. Oke ya. Ice drinkingnya, lihat, perhatikan. Kita akan berhitung sampai seterusnya. Cara berhitungnya adalah Sadidan, Selena, Sadidan bagian pertama, terus sampai di sana ke Arindi, terus sampai ke belakang sampai kepada Eka. 1,
Miss dari Yudi. Dari sini. Oke. Dari bintang. Dari sini, Miss. Oke ya. Dari Yudi, Miss. Oke, satu kali lagi suaranya kencang. Dari Saripa. Saripa terus sampai Arimbi belakang. Saripa satu ya berarti ya. Mulai. Aduh, udah bagus tadi nih nyampe 10. Nggak pernah nyampe 10 ya. Lemoy. Miss dari Yudi, Miss. Dewi sini, Miss. Ini saya dari tadi nggak ke belakang, Miss. Nah, udah nyampe-nyampe, nggak fokus makanya nyampein dong. Yaudah, Miss, yaudah. 10 udah nggak nyampe 11, 13 belum nyampe 10 udah salah lagi. Sekali lagi ya, oke sekali lagi. Mau dari mana ini? Yudi. Tepat, Miss. Yudi, Miss, Yudi. Dari Yudi, Miss. Oke ya, bintang dari bintang. Dua. Oke, berarti kamu ini ya, Najwa ya, ada Najwa ya, Najwa. Set, sana. Mulai. Tuh. Dua. Empat, Dor. 6. 8, Dor. 12. Salah, 12. Ya. Ini jadi for more details ada LKPD. Ada LKPD itu apa? LKPD itu biar lemah kerja peserta PDD. Fungsinya apa sih? Biar kamu ya lebih tajam. Tadi kan ada PD ya, lebih tajam pemahamannya. Oke ya. Ini sama ini sama, ini beda-beda. Karena ini berdasarkan tes diagnostik, ini akan kontennya sama ini yang berbeda yang C. Oke? Oke, jangan lupa tulis nama kelompok dan nama timnya ya. Ya, ini kita sini.
is to the reader when the reader comes home. Yes. Understand? Mana sih teacher? Ya, oke. Nomor 2. Yes. Ya, betul, bagus. Oke, 4. Iya, betul. Oke, betul, bagus. Baik. Ini ternyata yang kalian jawab pada bagus semua. Berarti ngerti semua ya? Bagus. Belajar lagi di rumah. Oke. Akhirnya kita selesai untuk materi pelajaran bahasa Inggris, materi deskriptif. Sekarang kita masuk kepada refleksi. Oke ya. Siapa wants to be a volunteer to do the reflection? Siapa yang mau buat refleksi? Siapa? Aden, ayo refleksi Aden. Oke, refleksi adalah kamu mencari kesimpulan bahwa kita belajar tentang deskriptif teks. Apa itu deskriptif teks? Detail, ya, berupa ya gambaran